Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kira-kira apa yang harus kita pelajari di dalam strategi ICT konsep. Di sini kita buat bagan. Bagan ini adalah cara berpikir kita untuk memahami suatu konsep sehingga konsep itu menjadi sistematis. Tujuannya adalah supaya mempermudah kita di dalam menganalisa pasar. Namun bisa jadi setiap orang berbeda-beda di dalam memahami tentang ICT konsep ini, atau cara berpikirnya mungkin berbeda-beda. Tapi ini saya buat berdasarkan cara berpikir saya. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma ini penting karena berhubungan dengan bagaimana market bergerak atau bagaimana smart money melakukan manipulasi di dalam market. Karena semua sekarang komputer dan perangkat-perangkat yang berhubungan dengan teknologi itu hampir menggunakan algoritma. Ya, termasuk di dalamnya ada ChatGPT, yaitu AI. Namun kita batasin pada ICT, ya, dimana algoritma ini berfungsi untuk mengantarkan satu transaksi ke transaksi yang lainnya yang dilakukan oleh smart money. Jadi kita mengetahui bahwa algoritma ini adalah sesuatu yang penting ya di dalam konsep ini. Karena bagaimana cara market maker itu membuat manipulasi di dalam market. Ada IRL, ada XRL, internal liquidity dan external liquidity. Jadi kita melihat di area-area tersebut itu apakah ada smart money masuk atau hedge fund masuk, ya, dengan melihat adanya tanda. Tanda itu bisa dilihat dengan melihat pergerakan market, bisa dilihat di M15, M5 bahkan M1. Karena ibarat gajah yang masuk ke dalam kolam. Ya, gajah yang masuk ke dalam kolam itu terlihat. Masuk ke dalam kolam anak-anak itu terlihat adanya pergerakan airnya, itu sangat luar biasa sehingga kita bisa melihat adanya tanda di situ. Ya, ini adalah fungsi dari algoritma. Yang kedua adalah ICT dasar, di mana ICT dasar ini sangat penting untuk kita pelajari karena berkaitan dengan di mana area-area yang penting yang bisa kita jadikan sebagai point of interest. Yang pertama adalah fair value gap. Fair value gap ini adalah imbalance, ketidakseimbangan di dalam market. Ya, atau kita juga bisa sebut sebagai liquidity internal. Karena fair value gap ini mengindikasikan adanya
smart money yang lagi bekerja karena adanya smart money yang masuk di dalam market. Kemudian yang kedua adalah liquidity. Liquidity adalah area yang penting yang kita bisa jadikan acuan untuk mencari area entry ketika sudah ada konfirmasi. Dan liquidity ini banyak sekali. Ada BSL, Bset liquidity, sell set liquidity, equal high, previous day, dan previous week. Atau bisa juga area-area yang di dalamnya ada beberapa liquidity. Dan selanjutnya adalah order block. Order block ini lebih ke area base atau supply and demand. Kemudian breaker block. Breaker block ini bisa terjadi pada perubahan arah market. Kemudian mitigasi block atau batasan blok yang ditembus. Kemudian PD area, yaitu premium discount area. Ya, premium discount area ini adalah batasan Fibo 50. Selanjutnya adalah struktur market. Yang tidak kalah pentingnya adalah struktur market. Jadi struktur market ini ada market structureship, ya, market structureship dan market structure break. Market structureship ini lebih kepada perubahan arah market. Kemudian MSB itu lebih kepada kelanjutan dari arah market. Jadi ada market structureship, market structure break. Kemudian selanjutnya adalah displacement. Di dalam perubahan arah market atau kelanjutan arah market, kita harus mencari displacement. Dengan mengetahui apakah ada displacement, kita bisa entry. Kemudian OTE, ya, kita bisa mengukur dengan menggunakan OTE. OTE adalah optimal trade entry dengan menggunakan Fibo, ya. Selanjutnya adalah AMD. Apa itu AMD? AMD adalah akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Dan biasanya smart money ini suka melakukan AMD untuk menipu retail trader. Ya. Biasanya terjadi pada di area yang banyak sell stop maupun buy stop. Biasanya trader trend, ya, yang mengikuti area market, dia menggunakan sell stop atau buy stop. Namun AMD ini biasanya lebih kepada membuat tipuan di area-area sell stop atau buy stop, sehingga disebut dengan akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Ya, ini juga penting, ya. Selanjutnya adalah time and news. Ya. Time ini berkaitan dengan waktu. Ada Asia, ada London, ada New York. Atau bisa disebut dengan adanya kill zone atau silver bullets. News juga sangat penting untuk melihat adanya konfirmasi entry, ya. Dan kita bisa juga trading di waktu news dengan melihat adanya konfirmasi, dengan melihat adanya displacement, dengan melihat adanya fair value gap. Selanjutnya adalah kita bisa membuat analisa dengan top down analysis.
Karena top down analisis ini penting, sebab kita bisa mengetahui garis besar arah market itu mau kemana. Ya, dengan begitu kita tahu di mana area-area penting, point of interest-nya, dan apa yang kita lakukan di area tersebut, ya, atau disebut dengan DOL, draw on liquidity, ya. Draw on liquidity ini juga bagian dari top down analysis, ya. Kita tahu kemana kira-kira arah market. Jika ini terjadi, maka kita akan begini. Jika ini terjadi, maka kita akan begini. Nah, itu sangat penting. Kemudian yang time frame yang bisa kita jadikan untuk top down adalah ini high time frame, ya. High time frame bisa memakai H4, T1 dan weekly. Kalau low time frame ini bisa kita pakai H1, M30, M15, M5 dan bahkan M1. Karena algoritma itu bisa dimulai dari M1. Dan biasanya saya lebih cenderung, ya, memakai M15, ya, atau M5. Namun bila tidak kelihatan, kita bisa lihat di M30 bahkan H1. Kadang-kadang juga bisa kita lihat di H4 untuk mencari entry. Kalau tidak lihat, kita bisa lebih rendah lagi melihat M5 dan M1. Mungkin demikian yang saya bisa jelaskan di sini berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam ICT konsep. Nanti ketika ada tambahan kita akan menambah lagi, ya. Mungkin ini adalah math awal yang saya buat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.